Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ferdianto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kodingan bioinformatika dalam ranah RNA visualization atau visualisasi RNA. Nah, sebelum masuk ke kodingannya, di sini tuh saya mendapatkan source code atau notebooknya itu dari Kaggle dengan bahasa pemrograman Python. Nah, yang pertama itu kita tuh akan menginstal libraries. Di sini tuh kita akan menginstal library Arni dan Forgy. Nah, gunanya dari library Arni ini tuh untuk memanipulasi struktur sekunder RNA, sedangkan untuk Forgy-nya itu gunanya untuk memvisualisasikan struktur sekunder RNA. Selanjutnya kita akan menggunakan Conda untuk menginstal library Vienna RNA yang digunakan dalam analisis lipatan RNA. Nah, library ini juga menyediakan alat dan algoritma untuk memprediksi struktur sekunder RNA. Selanjutnya di sini kita akan mengunduh widget dan mengekstrak unzip Eternavolt gitu ya. Nah, Eternavolt ini tuh sebuah alat untuk memprediksi struktur lipatan RNA. Nah, Eternavolt ini sendiri tidak tersedia melalui Conda Forge, jadi harus diunduh secara manual atau langsung menggunakan pipeline build. Nah, setelah kita sudah mengunduh dan mengekstraknya, kita juga akan menggunakan Conda untuk menginstal paket dari Eternavolt ini yang telah diunduh di bagian sebelumnya gitu di sini. Lanjut. Nah, di sini tuh kita akan menetapkan variabel lingkungan atau environment variable untuk path dan parameter dari Eternavolt. Nah, setelah itu kita juga akan mengimport library dan modul. Nah, secara general itu ada import warnings. Yang sebagai data handling, yang menghandle data itu ada import pandas. Dari bioinformaticsnya itu ada Arni dan Forgy. Dan visualisasinya itu menggunakan matplotlib. Nah, di sini juga ada warnings, filter warnings, ignore kategori runtime warning. Nah, ini tuh gunanya untuk menonaktifkan peringatan warnings terkait dengan kategori runtime warning gitu. Selanjutnya di sini tuh ada train sembarangan pd.read.csv. Nah, ini tuh gunanya untuk membaca data dari file CSV. Setelah itu kita akan mengekstrak urutannya sequence RNA dari baris tertentu gitu. Setelah kita baca tadi, kita tuh akan mengekstrak urutan RNA gitu. Nah, dengan perintah ini nih, sequence train sequence ID sampai sini, dan kita tuh menjalankan sequence untuk melihat output dari mengekstrak urutan ini tuh apa. Nah, selanjutnya ada structure sama dengan MFS sequence package Eternavolt. Nah, ini tuh kita tuh dalam structure ini tuh kita menggunakan package dari Arni gitu ya untuk menghitung struktur energi minimum atau minimum free energy gitu, MFE yang ini dari urutan RNA sebelumnya sequence menggunakan paket Eternavolt. Di sini tuh kita menjalankan perintah structure untuk melihat outputnya itu bagaimana. Nah, pada bagian yang terakhir gitu ya, ini tuh ada plot 2 dimensi RNA structure. Nah, di sini tuh kita akan memvisualisasikan grafik lipatan RNA menggunakan pustaka dari Forgy dan matplotlib ya. Nah, ini tuh ada PLT figure Figzai 1010. Nah, ini tuh akan menciptakan figur baru gitu ya dengan ukuran 10x10 dengan modul ini tuh PLT berarti matplotlib. Ini tuh gunanya untuk sebagai tempat untuk menggambar grafik RNA, dan BG-nya itu gunanya BG sama dengan FGB Bulge graph from pasta text bla 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 sampai sini tuh ya. Ini tuh gunanya untuk membuat objek blue graph dari teks format FASTA yang berisi informasi struktur dan urutan RNA gitu ya. Nah, strukturnya itu tuh structure di sini tuh merupakan lipatan RNA yang dihitung sebelumnya yang menggunakan dari itu Eternavolt ya. Setelah itu sequence-nya adalah urutan nukleotida dari nukleotida RNA. Nah, indeks K0 itu digunakan. Ini tuh indeks K0 digunakan karena from FASTA text mengembalikan daftar list objek dari Bulge graph. Setelah itu ada
fvm.plot RNA bagi lagitan 0,5 teks one way non. Nah ini tuh gunanya untuk memanggil fungsi plot RNA dari modul 4G tadi. Fungsi ini tuh menerima objek dari BG tadi merupakan Boole graph dan menggambar struktur RNA pada figur yang sudah dibuat sebelumnya gitu. Nah parameternya itu lagi kita menggunakan untuk mengatur kecerahan plot dan teksnya gitu ya, menyediakan argumen tambahan untuk penulisan teks. Dan terakhir plt.show, kita akan menampilkan figur yang sudah dibuat tadi dengan menggunakan plt.show yang merupakan dari library matplotlib, dan hasilnya bakal seperti ini. Nah ini tuh merupakan lipatan RNA gitu ya. Mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.